Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan beberapa hal mengenai komunikasi paralel dan juga komunikasi serial. Bisa di next? O- Oke. Kami kelompok 3 beranggotakan. Yang pertama ada saya, Agustinus Rional dengan nim yang tertera. Yang kedua ada Muhammad Rafli Apriansa. Yang ketiga ada Diki Prasetya Pangusto Aji. Yang keempat ada Faradisa Aprilita Cantika. Yang kelima ada Lia Alfiani. Bisa di next? Oke, mungkin untuk yang pertama bisa dilanjutkan oleh teman yang lain. Oke, untuk pengertian dari komunikasi data sendiri yaitu merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer-komputer, terus komputer dengan piranti-piranti yang lainnya, di dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Bisa di next. Nah, untuk jenis dari komunikasi data sendiri itu ada dua, yaitu ada komunikasi serial dan komunikasi paralel. Selanjutnya bisa dilanjut dengan teman saya yang lain. Baik, slide selanjutnya itu tentang komunikasi serial. Mungkin di next slide. Baik, jadi di sini ada pengertian komunikasi serial. Yang pertama itu adalah komunikasi serial adalah komunikasi yang pengiriman data per bit secara berurutan dan bergantian. Yang kedua, komunikasi serial merupakan salah satu metode komunikasi data di mana hanya satu bit data yang dikirimkan melalui seuntai kabel pada suatu waktu tertentu. Selanjutnya itu komunikasi serial hanya membutuhkan satu jalur dan kabel yang sedikit dibandingkan dengan komunikasi paralel. Jenis-jenis komunikasi serial. Yang pertama itu ada sinkron dan asinkron. Sinkron sendiri merupakan data dikirim bersama dengan sinyal clock, sedangkan asinkron data dikirim tanpa sinyal clock. Baik, pengertian jenis komunikasi serial sinkron adalah komunikasi di mana hanya ada satu pihak, pengirim dan penerima, yang menghasilkan clock dan mengirimkan clock tersebut bersama-sama dengan datanya. Contohnya pada penggunaan transmisi data keyboard. Sedangkan asinkron sendiri merupakan komunikasi data di mana kedua pihak, pengirim dan penerima, masing-masing menghasilkan clock, namun hanya data yang ditransmisikan tanpa clock. Komunikasi serial asinkron. Terdapat kedua perbedaan, ya, ada transmitter dan receiver. Transmitter sendiri merupakan menggeser data paralel menuju jalur serial menggunakan clock-nya. Menyediakan clock sebagai sinyal terpisah tanpa start, stop, atau bit paritas tambahan. Sedangkan receiver itu mengekstrak data menggunakan clock yang disediakan oleh transmitter. Next slide. Selanjutnya itu komunikasi serial asinkron. Untuk transmitter sendiri yaitu menggeser data-data paralel ke jalur serial menggunakan clock-nya sendiri internal dan menambahkan start, stop, dan bit cek paritas. Sedangkan receiver-nya itu mengekstrak data menggunakan clock-nya sendiri dan mengkonversi kembali data serial ke bentuk paralel setelah pemisahan start, stop, dan bit. Oke, mungkin slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah port. Pengertian dari port adalah satu set perintah yang digunakan oleh komputer untuk memindahkan data dari atau ke perangkat lain. Misalnya untuk berhubungan dengan keyboard, mouse, dan lain-lain. Ada berbagai macam port, dan diantaranya yang pertama ada serial port, yang kedua ada parallel port, dan yang ketiga ada USB. Nah, ada jenis port. Yang pertama serial port, yang merupakan sebuah port pada personal komputer yang berfungsi untuk mentransmisikan satu bit informasi pada satuan waktu. Yang kedua, parallel port yang berfungsi untuk alat komunikasi komputer dengan perangkat luar yang bersifat paralel. Dan yang ketiga adalah port USB, adalah port yang memiliki
yang berbentuk kecil dan memiliki kecepatan data yang tinggi. Nah, keuntungan dari penggunaan port serial yang satu, masalah kabel loss tidak akan menjadi masalah yang besar. Yang kedua, hanya membutuhkan kabel yang sedikit. Dan yang ketiga, penggunaan microcontroller yang semakin populer. Slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk yang kedua yaitu komunikasi paralel. Bisa di next. Nah, untuk pengertian sendiri yaitu komunikasi paralel merupakan komunikasi yang pengiriman datanya itu beberapa bit secara serentak. Kemudian komunikasi paralel sendiri itu salah satu metode komunikasi data yang akan mengirimkan beberapa bit secara bersamaan pada saluran yang berbeda seperti kayak kabel saluran frekuensi dalam kabel yang sama pada suatu waktu. Terus yang lainnya yaitu komunikasi jenis ini itu membutuhkan beberapa jalur untuk mengirimkan data, sehingga data yang mengalir itu pada komunikasi paralel jauh lebih cepat dibandingkan pada komunikasi serial. Bisa di next. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya sini akan melanjutkan untuk transmisi yang paralel. Pada transmisi paralel, sejumlah bit dikirimkan per waktu. Masing-masing bit memiliki jalurnya sendiri. Dikarenakan oleh sifatnya yang demikian, maka data yang mengalir pada transmisi paralel jauh lebih cepat daripada transmisi serial. Model transmisi paralel biasanya digunakan untuk melakukan komunikasi jarak pendek. Jadi next. Kemudian dari cara kerjanya sendiri, untuk komunikasi data paralel ini mengirimkan data secara sekaligus dengan misal 1 byte terdiri dari 8 bit data. Maka 8 bit tersebut akan dikirimkan secara sekaligus, namun per bit akan ditekan melalui saluran yang berbeda. Bisa di next. Kemudian untuk keunggulannya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih untuk keunggulan dari komunikasi paralel ini yang sudah tertera. Yang pertama ada proses pengiriman data cenderung lebih cepat, dan yang kedua, sistem ini akan jauh lebih efektif untuk transmisi data dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Nah, jadi untuk komunikasi data pada frekuensi yang sama, komunikasi paralel ini dapat bekerja beberapa kali lebih cepat daripada yang serial. Dengan catatan, agar data yang diterima benar, maka selama waktu yang digunakan oleh pengirim dan juga penerima harus sama, sehingga menambah detak atau time pulse. Bisa di next. Oke, yang selanjutnya ada kelemahan komunikasi paralel. Yang pertama tuh dibutuhkan kabel yang lebih banyak untuk mentransmisikan data karena data dilakukan pada waktu yang sama. Yang kedua, bisa menimbulkan masalah gangguan elektromagnetik karena banyak kabel yang digunakan. Jadi komunikasi paralel ini cenderung memakan tempat lebih banyak karena memiliki kendala sinkronisasi pada frekuensi yang tinggi. Bisa di next. Oke, mungkin yang ini bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian ada mode transmisi data. Bisa di next. Untuk mode transmisi data sendiri dibagi menjadi 3, yakni yang pertama simplex, kemudian yang kedua ada half duplex, dan yang ketiga ada full duplex. Yang pertama di sini ada simplex. Pada simplex mode ataupun mode simplex ini, komunikasinya searah, yaitu aliran data dalam satu arah. Perangkat hanya dapat mengirim data tapi tidak dapat menerimanya, atau dapat menerima data tapi tidak mengirim data. Bisa di next. Nah, berbeda dari simplex, half duplex di sini adalah media komunikasi dua arah. Half duplex berkomunikasi dua arah secara saling bergantian. Jadi, saat terjadi komunikasi antara A dan B, saat A mengirim informasi atau berbicara, maka B akan menerima informasi atau mendengarkan. Demikian terjadi proses yang sebaliknya. Contohnya media yang menggunakan media ini adalah radio walkie-talkie. Bisa di next. Nah, kemudian di duplex ini ada juga yang full atau full duplex mode. Dalam mode duplex penuh atau full duplex mode ini, komunikasi terjadi dua arah, yaitu aliran data di kedua arah. Kedua stasiun dapat mengirim dan menerima pesan secara bersamaan, berbeda dengan tadi yang tidak dapat mengirim dan menerima pesan secara bersamaan. Jadi next. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Nah, di sini ada kelebihan dan juga kekurangan dari mode transmisi. Yang pertama itu ada simplex mode.
Itu kelebihannya stasiun dapat memanfaatkan seluruh bandwidth saluran komunikasi sehingga lebih banyak data yang dapat ditransmisikan dalam satu waktu. Nah, kekurangan dari simplex mode ini komunikasi bersifat searah sehingga tidak ada komunikasi antar perangkat, dalam artian cuma bisa mengirim gitu. Terus yang selanjutnya ada half duplex mode. Itu kelebihannya kedua perangkat dapat mengirim dan menerima data dan juga memanfaatkan seluruh bandwidth saluran komunikasi selama transmisi data. Kekurangannya ketika satu perangkat mengirim data, maka perangkat lain harus menunggu. Hal ini menyebabkan keterlambatan pengiriman data pada waktu yang tepat. Dalam artian cuma bisa satu perangkat aja yang mengirim gitu. Yang lain harus menunggu. Bisa di next. Oke, ini ada yang terakhir, ada full duplex mode. Itu kelebihannya kedua stasiun dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan dan memiliki kekurangan jika tidak ada jalur khusus antara perangkat, maka kapasitas saluran komunikasi dibagi menjadi dua bagian. Oke, mungkin bisa di next. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok 3 sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.